Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang berisi saya sendiri, Pak Idris. Lalu ada Erlangga Mulia Raja Harahap. Kemudian ada Ustadz Dewa Basita Tarigan. Dan yang terakhir ada Muhammad Fakih. Di kelompok kami akan menjelaskan proyek dari jaringan komputer. Soal ada tabel. Divisinya ada 5. Ada divisi A, divisi B, divisi C, D, dan E. Lalu ada kebutuhan IP-nya. Kebutuhan IP A 12 host, B adalah 34, C adalah 24, D adalah 64, dan E 5 host. Di divisi B, C sama D, itu kan ada 3X, 2X, 6X. Kenapa bisa 34, 24, 64? Karena X itu diambil dari nomor kelompok kami, yaitu kelompok 4. Lalu, address yang diberikan dari ISP adalah 200.200.0.0/24. Dan kita kan menggunakan metode VLSM, yaitu variable length subnet mask. Kita akan ke CLI untuk mengaktifkan DHCP. Lalu tadi kan ada VLSM ya. VLSM itu dicari dari lab dengan ruangan host terbanyak. Dan kebetulan host terbanyak dimulai dengan ruangan kelas D. Di ruangan kelas D kita mulai melakukan DHCP dengan kabel EVA 0/0. Lalu kami menaruh perintah seperti gambar berikut. Dan di kelas D atau ya di kelas D kita memakai /25. Apa 25? Karena IP yang dibutuhkan kelas D itu adalah 64. Kalau /26 itu cuma sampai 62 host. Kita akan lanjut ke lab B. Dan di kelas D atau ya di kelas D kita memakai /25. Apa 25? Karena IP yang dibutuhkan kelas D itu adalah 64. Kalau /26 itu cuma sampai 62 host. Kita akan lanjut ke lab B. Lab B kita menggunakan /26 karena memerlukan 34 host sama seperti kelas D sebelumnya. Kita akan lanjut ke /C. Nah, di lab C kita juga memakai /27 karena memerlukan 24 host. Sama lah seperti sebelum-sebelumnya. Dan kita akan lanjut ke lab A. Lab A kita memakai /28 karena memerlukan 12 host. Kita akan lanjut yang terakhir kelas C, kelas E maksudnya. Di kelas E kita memakai /29 karena memerlukan 5 host. Oke, saya akan menjelaskan next step dari project pertama. Di next step kita akan melakukan yang namanya DHCP in router karena kita memerlukan itu untuk di routing statik. Langkah pertama kita mulai di ruangan D. Di mana di ruangan D saya mendhcp-kan ke FA 1/0 di mana menggunakan /30 karena /30 itu ada 4 yang kosong dikurang 2 jadi cuma bisa 2 host dan kebetulan sangat cocok digunakan untuk routing statik. Habis kelas D kita lanjut ke kelas B. Yang kelas B sama juga dengan cara sebelumnya, CLI dan di Fasitanet FA 1/0 dengan menggunakan IP 1.6. Lanjut kita di kelas C. Nah, di kelas C ini saya menaruh dia sebagai pusat di mana saling terhubung satu sama lain. Jadi di kelas C
ada yang terhubung itu dari router ke router dari FA1/0, 6/0, 7/0, dan 8/0 dengan berbagai IP masing-masing sesuai dengan apa yang diperlukan. Dari 1.1, 1.1, 1.13, 1.5, serta 1.9. Lanjut di ruangan A. Di ruangan A saya menaruhnya dengan 1.2 karena sudah satu garis oleh ruangan C. Lanjut di lab terakhir di ruangan E. Dengan IP yang saya taruh 1.14. Kita lanjut ke next step. Di mana next step itu saya akan menjelaskan tentang routing static. Di mana routing static itu kita harus menghubungkan router A, B, C, D, dan E agar saling mengenali satu sama lain. Di mana di router A, saya menghubungkannya ke router B, di mana saya akan menaruh network router B sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh teman saya tadi, di mana router B dengan IP networknya 200.200.0.128, dan kemudian saya akan menaruh lagi subnet max, di mana subnet max-nya 255, 255, 255, 192, dan di mana dengan jalur yang saya pakai adalah jalur A, di mana jalur A yang menuju jalur C di FA 1/0. Kenapa di 1/0? Karena routing tidak bisa mengambil jalur melewati router yang terdekat. Lanjut dari router A ke B, saya juga akan routing statik dari router A ke C dengan langkah yang sama, dan kebetulan di ruang A dan D serta dengan E itu juga menggunakan langkah yang sama. Setelah selesai routing statik, kita akan melakukan uji coba. Uji coba aja. Di mana dari lab A saya akan menguji coba lab A. Lab A saya akan uji coba ke lab D. Dan kebetulan successful. Lanjut lagi di uji coba yang kedua, di mana saya akan dari lab E ke lab B. Dan di mana successful juga. Dan itu sudah terkonek satu sama lain. Oke. Oke, kali ini saya akan menjelaskan project 2, yaitu Kampus Unindra akan membangun jaringan komputer untuk kebutuhan praktikum sebanyak 4 lab. Baru dengan jumlah 30 komputer sebagai host di setiap labnya. Untuk memudahkan manajemen, Unindra ingin menggunakan subnetting di mana tiap labnya adalah subnetnya. Dari ilustrasi di atas, maka dibuatlah subnetting menggunakan metode FLSM atau Fixed Length Subnet Mask sesuai kebutuhan Unindra yang memiliki 4 lab tersebut dengan routing RIP dan alamat IP 192.168.200.0/24. Langkah pertama yang kami ambil adalah mendhcp-kan lab 1 dengan menggunakan IP 192.168.200.0/27 karena di lab pertama mencakup 30 host sesuai soal yang tadi itu 30 komputer, dan kemudian pas dengan apa yang dibutuhkan dengan lab 1 itu karena di lab pertama mencakup 30 host, dan kemudian pas dengan apa yang dibutuhkan dengan lab 1 itu. Lab 1 itu kan membutuhkan 30 komputer, which is IP/27 itu ada 32 host. Banget tuh jadinya. Sama seperti lab kedua, lab ketiga, dan lab keempat. Nah, itu karena dari fixed length ini, FSLM, dengan menggunakan IP yang sama 192.168.200.0, maka di lab kedua ini dari yang 0 sampai 33, karena kan tadi kan
/27 itu kan sampai 32. Nah, makanya di lab 2 ini kita lanjutnya dari /33. Nah, dari lab 3 ini kita bertambah lagi dari yang tadinya 33, lanjutnya ditambah 32 itu jadinya 65. Karena kan tadi kan 33 ditambah 32 itu tadi yang /27. Jadi hasilnya tuh 65 guys. Lanjut ke lab 4. Dari tadi kan hasilnya dari lab 3 ini kan tadi kan 65. Nah, kalau ke lab 4 ini karena kita semuanya di lab ini kita kan membutuhkan 30 komputer. Nah, dari 30 komputer ini kan tadi kan yang ke 30-nya kan /65. Nah, jadi lanjutnya tuh ke lab 4 ini jadinya 97 dari 97. Jadi langkah selanjutnya adalah meng-HDCP-kan lab 1 sampai lab 4 untuk saling terhubung menggunakan routing RIP dengan menggunakan /27 sesuai dengan perintah FLSM. Langkah selanjutnya setelah saya meng-HDCP-kan 1 ke 2, saya akan meng-HDCP-kan. Saya akan menaruh IP yang kosong dari 1 ke 2. Terus saya meng-HDCP-kan lagi IP dari 2 ke lab 3. Nah, di lab 3 saya langsung saja memasukkan IP yang masih kosong dari lab 2 dan selanjutnya saya akan meng-HDCP-kan lab 3 ke 4 dari lab 4. Tadi kita masukkan IP yang masih kosong di lab 3. Di langkah terakhir kita menuju routing RIP, kita hanya menaruh 1 yaitu 192.168.200.0 di keempat router. Langkah terakhir kita tinggal uji coba dari lab 1 ke 2 dan atau dari lab kedua ke lab 3. Ya, Udah. dengan begitu presentasi kami sudah selesai. Apabila ada salah dan kurang kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya.